Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hafiz Prabu, NPM 20744012 dari Prodi Teknologi Pertanian Ikan 5A. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang ruang lingkup penyuluhan perikanan. Langsung saja ke materinya. Yang pertama yaitu pengertian penyuluhan perikanan. Menurut Departemen Pertanian 2002, penyuluhan pertanian adalah pemberdayaan petani dan keluarganya beserta masyarakat pelaku agribisnis melalui kegiatan pendidikan non-formal di bidang pertanian agar mereka mampu menolong dirinya sendiri, baik di bidang ekonomi, sosial, maupun politik, sehingga peningkatan pendapatan dan kesejahteraan mereka dapat dicapai. Di sini maksudnya pemberdayaan petani dan keluarganya itu maksudnya menempatkan arti dari pemberdayaan itu sendiri yaitu menempatkan manusia sebagai subjek dalam dunianya sendiri. Jadi maksudnya pemberdayaan petani diartikan sebagai upaya membantu petani untuk mengembangkan kemampuan sendiri sehingga bebas dan mampu untuk mengatur masalah dan mengambil keputusannya sendiri secara mandiri. Kemudian di sini ada kata-kata pendidikan non formal. Jadi maksudnya pendidikan yang ada di luar kegiatan yang ada di luar persekolahan atau bangku sekolah. Kemudian maksud dari di bidang ekonomi sendiri dapat mengangkat derajat keluarganya. Contoh, memberitahukan teknologi terbaru yang lebih efisien daripada yang sering digunakan oleh dia dan keluarganya. Kemudian di bidang sosial, contohnya tidak membuang limbah sembarangan yang dapat menimbulkan bau tidak sedap sehingga mengganggu dari lingkungan sendiri, mulai dari bau tidak sedap, merusak lingkungan seperti parit menjadi kotor karena limbah dari buangan sampah budidaya. Di bidang politik, contohnya di suatu desa para petani bekerja sama untuk mewujudkan kebaikan bersama di bidang pertanian atau perikanan dalam khususnya, dan juga mengetahui aturan yang ada, misal penggunaan obat apa saja yang diperbolehkan, menggunakan antibiotik apa saja yang diperbolehkan begitu saat di dalam budidaya. Selanjutnya ke slide selanjutnya, definisi. Penyuluhan perikanan adalah suatu sistem pendidikan non-formal di luar bangku sekolah dan berfungsi untuk menyebarluaskan ilmu pengetahuan dan teknologi perikanan dengan tujuan agar pembudidaya dan nelayan dapat bertani lebih baik atau better farming, berusaha lebih menguntungkan atau better business, dan hidup lebih sejahtera atau better living. Jadi maksudnya definisi penyuluhan perikanan itu merupakan suatu pendidikan non formal di luar bangku sekolah untuk menyebarkan ilmu agar sasaran, yang mana di sini sasarannya sendiri adalah pembudidaya atau nelayan, lebih baik dari sebelumnya.
Dan juga dapat diingatkan, tadi sudah dijelaskan di slide sebelumnya, kegiatan pendidikan non formal, yang berarti di luar bangku sekolah. Kemudian slide selanjutnya yaitu penyuluhan perikanan, merupakan sistem pendidikan orang dewasa non formal, dapat dilaksanakan di rumah, sawah, kolam, tambak, atau tempat lain di mana petani atau pembudidaya dapat ditemui, dan tidak membedakan umur serta jenis kelamin. Jadi dapat juga ini pendidikan non orang dewasa atau non formal dapat juga dilaksanakan secara terorganisir ya. Jadi dapat dilaksanakan di balai desa dan dapat mengundang para penyuluh dari berbagai tempat. Kemudian tidak membedakan umur. Jadi mau berumur berapapun dia, asalkan dia mau belajar menjadi lebih baik. Jadi tidak apa-apa disuruh kita berikan penyuluhan padanya, dan jenis kelamin juga. Kemudian penyuluhan perikanan merupakan ilmu sosial yang mempelajari sistem dan proses perubahan pada individu dan masyarakat agar tercapai apa yang diharapkan sesuai dengan pola atau rencananya. Merupakan ilmu sosial, jadi ilmunya tuh berasal secara ilmunya tuh luas begitu, dan juga mempelajari sistem dan proses perubahan pada individu dan masyarakat agar tercapai apa yang diharapkan sesuai dengan pola atau rencananya. Ya, rencananya tadi seperti menjadikan tempat dia memberikan penyuluhan itu lebih baik dari sebelumnya, atau juga dapat seorang kepala desa mengundang penyuluh agar desanya juga menjadi lebih baik. Selanjutnya penyuluhan pertanian lebih terarah pada usaha bimbingan yang mengutamakan dasar-dasar bebas lokasi. Yang bebas lokasi maksudnya kan tadi sudah dijelaskan juga di sini, dapat berada atau dilaksanakan di mana saja, di rumah, mau itu di sawah, mau lagi di kolam, mau tambak atau tempat lain. Yang penting ada petani atau pembudidaya. Jadi bisa juga saat kita lewat begitu. Saat kita lewat ada petani yang melakukan kesalahan seperti cara menebar pakan yang salah. Kita ajarin bagaimana yang benarnya. Bebas kurikulum. Bebas kurikulum maksudnya kan kita memberikan pendidikan di luar bangku persekolahan atau pendidikan non formal gitu. Jadi tidak perlu ada materi yang begitu terorganisir seperti di sekolah atau kuliah. Yang ketiga, kebutuhan dan kepentingan petani. Kebutuhan dan kepentingan petani ini misal seperti petani yang tidak mengetahui cara pemberian pupuk yang benar sesuai SNI-nya bagaimana, memberikan pakan yang sesuai itu jenisnya apa saja, kemudian seperti pada tebar saat menebar benih atau bibit ikan gitu. Keempat, tanpa ada paksaan. Ya sudah jelas ya, maksudnya di sini kita memang memberikan suatu pelajaran pada petani atau pembudidaya, tapi jika mereka tidak mau, mereka berhak begitu menolaknya.
Oke, kita lanjutkan lagi. Maaf sebelumnya tadi ada videonya terputus karena durasi batas perekaman layarnya sudah habis. Tidak tanpa ada paksaan. Jadi maksudnya kita memberikan penyuluhan itu ya jangan memaksa mereka. Seperti kamu harus begini-begini dan mereka menolak, tapi kita masih harus memaksa mereka begitu. Harus melakukan apa yang kita suruh. Walaupun sebenarnya yang kita beritahu juga masih benar begitu. Tapi dia lebih percaya pada keyakinannya yang sebelumnya tanpa sanksi-sanksi. Maksudnya kan kita sebagai penyuluh tidak memberikan mereka mentang-mentang kita benar, dia salah. Kemudian kita memberikan dia sanksi seperti sanksi sosial gitu. Karena dia tidak ngikutin apa kata kita, kita menyuruh para petani yang percaya pada kita tidak memusuhi si petani yang tidak percaya kita tadi. Kemudian inovatif atau menyampaikan hal-hal baru. Ya, sudah jelas maksudnya kita sebagai penyuluh itu harus menyampaikan hal-hal yang baru. Jangan hal-hal yang lama yang sudah dijalankan oleh petani itu malah kita sampaikan lagi. Pasti mereka akan protes begitu. Mereka sudah meluangkan waktu untuk mendengarkan kita, tapi kita malah memberikan materi yang sudah mereka ketahui. Dan juga menyampaikan hal-hal baru begini dapat berupa contohnya kita memberikan contoh obat perangsang yang lebih baik dan lebih terbaru dan lebih inovatif dan efisien begitu dari obat perangsang yang sebelumnya mereka gunakan. Kemudian tujuan penyuluhan perikanan. Pertama, tujuan jangka pendek, menumbuhkan perubahan yang lebih terarah yang meliputi perubahan pengetahuan, kecakapan, sikap dan tindakan petani keluarganya melalui peningkatan pengetahuan, keterampilan dan sikap. Jadi maksudnya perubahan yang lebih terarah. Ya, yang terarah ini maksudnya kan kita memberikan penyuluhan begitu supaya mereka lebih terarah ke arah yang benar, tidak selalu salah. Kemudian perubahan pengetahuan, karena seperti di sini tadi inovatif, kita menyampaikan informasi atau hal-hal baru sehingga pengetahuan mereka bertambah dan juga mereka wawasannya lebih luas tentang bidang yang mereka tekuni. Kecakapan ya lebih cakap dari sebelum kita memberikan. Semoga begitu harapannya ya. Nah, contohnya saat memberikan atau menebar bibit, mereka biasanya hanya menebar-nebar saja tanpa diaklimatisasi. Kita menjelaskan bagaimana cara aklimatisasi yang benar dan cara budidayanya yang benar. Sikap dan tindakan petani keluarganya. Memperbaiki sikap di sini maksudnya contoh dia menjual barang begitu, menjual hasil budidayanya ke pasar, tapi dia memasang harga yang terlalu tinggi dan dia tidak mau menjual hasil budidayanya dengan harga yang ada di pasaran.
padahal kualitasnya sama saja. Jadi kita memberitahukan dan berusaha merubah sikap tersebut agar mengetahui dari kualitas dari hasil budidayanya sendiri. Jangan dia memaksa dengan harga segitu, kualitas tidak ada, ya yang pasti orang tidak akan mau membeli darinya. Walaupun ada juga pasti hanya orang-orang awam yang membeli. Kemudian tujuan jangka panjang, meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan petani yang diarahkan pada terwujudnya perbaikan teknis bertani atau better farming, perbaikan usaha tani atau better business, dan perbaikan kehidupan petani dan masyarakat atau better living. Meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan petani. Maksudnya ya kita berusaha dengan tujuan jangka panjangnya meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan petani, misal mulai dari segi keuangan, segi budidaya begitu. Kemudian yang dia perbaikan teknis bertani. Perbaikan teknis bertani ya seperti itu tadi, menebar benih yang benar atau menggunakan obatan apa saja yang diperbolehkan agar jangkauan penjualan hasil budidaya bisa sampai ke ekspor lah. Karena kan kalau mau ekspor begitu banyak negara yang melarang saat budidaya itu harus tidak boleh menggunakan obat ini begitu. Dan juga kan seperti dan juga selama ini masih banyak juga petani yang melakukan budidaya dengan cara tradisional yang sebenarnya tidak boleh dilakukan, seperti budidaya ikan dengan menggunakan pupuk yang bekas kotoran sapi, kambing begitu, yang banyak mengandung bakteri E. coli. Jika mau diekspor itu tidak akan masuk ke negara-negara seperti Jepang dan Thailand, Cina, dan lainnya. Perbaikan usaha, kemudian perbaikan usaha tani. Di sini perbaikan usaha tani dapat berupa membuat kelompok tani, yang mana nanti di kelompok itu akan membahas bisnis-bisnis dari para petani. Misal mereka kompak, maka mereka mengatur begitu kemana saja barang-barang harus dijual atau bekerja sama antar petani, sharing-sharing begitu antar petani. Dan perbaikan kehidupan petani dan masyarakatnya. Perbaikan kehidupan petani ya sudah jelas seperti kesejahteraannya meningkat dan mulai dari segi keuangan begitu. Selanjutnya filosofi penyuluhan perikanan. Yang pertama, penyuluhan harus bekerja sama dengan masyarakat dan bukan bekerja untuk masyarakat. Maksudnya harus bekerja sama dengan masyarakat ya kita bekerja sama melakukan budidaya yang lebih baik dari sebelumnya. Tapi tidak juga bekerja untuk masyarakat. Jadi kita berusaha mengajak mereka ke arah yang lebih baik, tapi kita jangan juga membuat mereka bergantung pada kita sehingga mereka tidak dapat berinovasi dan tidak
tidak bisa mandiri begitu ya. Kemudian kedua, penyuluh tidak boleh menciptakan ketergantungan, tapi justru harus mendorong kemandirian. Seperti kata saya di poin pertama tadi, tidak boleh menciptakan ketergantungan. Tentang kita selalu memberikan inovasi terbaru dan metode-metode yang baru, mereka selalu bergantung kepada kita. Tapi justru harus mampu mendorong kemandirian. Mereka harus berinovasi sendiri begitu ya. Jangan mentang-mentang kita memberikan inovasi terbaru jadi mereka terpaku hanya kepada kita, atau mereka bisa juga mencari inovasi-inovasi baru dari sumber-sumber lain. Kemudian filosofi ketiga, penyuluhan harus selalu mengacu pada wujudnya kesejahteraan hidup masyarakat. Jadi kita sebagai penyuluh itu ya harus membuat atau mengacu kepada terwujudnya kesejahteraan hidup masyarakat. Jangan kita memberikan sesuatu yang masih rancu seperti metode atau inovasi baru yang belum pasti begitu ya. Nanti saat mereka mencoba dan ternyata apa yang kita beritahukan itu salah, mereka pasti akan tidak percaya lagi kepada kita. Dan malah lebih buruk lagi, mereka tidak akan percaya sama sekali pada penyuluh-penyuluh juga. Keempat, penyuluhan harus mengacu pada peningkatan harkat dan martabat manusia sebagai individu, kelompok, dan masyarakat umumnya. Penyuluhan harus mengacu pada peningkatan harkat dan martabat manusia. Nah, jadi kita itu harus tujuan kita itu harus meningkatkan harkat dan martabat mereka. Seperti dengan kita memberitahukan inovasi ini akan memberikan kesejahteraan kepada mereka, sehingga harkat dan martabatnya juga pasti akan naik gitu. Dan karena ekonomi juga akan menaik. Selanjutnya, falsafah penyuluhan pertanian. Penyuluhan merupakan pendidikan non-formal, maka falsafah penyuluhan mengikuti dogma falsafah pendidikan pada umumnya, yaitu menyakup idealisme. Idealisme itu artinya kepercayaan, mempunyai arah dan tujuan mensejahterakan masyarakat yang tidak lain merupakan tujuan kemerdekaan Republik Indonesia, yaitu masyarakat yang adil dan makmur, sila kelima. Sudah jelas seperti tadi dijelaskan, tujuan kita sebagai penyuluh ya memberikan inovasi baru agar mereka para petani ini mendapatkan kesejahteraan. Kemudian pragmatisme. Pragmatisme itu maksudnya berpikir praktis, sempit dan instan. Jadi maksudnya itu kita falsafah ini membuat para petani itu harus berpikir praktis, sempit dan instan. Berpikir praktis itu seperti gak suka ribet gitu. Seperti misal menjual ikan ini harus dengan harga segini, harus dengan harga segini, tapi keuntungannya kecil karena dari orang itu yang mengambil sedikit,
Sedangkan ada orang yang mengambil sedikit tapi keuntungannya besar dan mengambil banyak. Memberikan bimbingan pada para petani dalam hal usaha tani agar mereka mengikuti anjuran penyuluhan yang dikenal dengan belajar sambil berbuat atau learning by doing. Jadi belajar sambil berbuat, seperti kita memberikan materi langsung dipraktekkan begitu ya, atau sambil dipraktekkan. Kemudian realisme itu nyata. Pada mulanya sasaran ragu, namun setelah mereka melihat keberhasilan para pengikut awal, maka akhirnya juga akan mengikuti anjuran penyuluhan. Seperti kata saya tadi, pada awalnya semua petani itu tidak akan ada yang percaya kepada kita. Jadi kita harus memiliki kemampuan untuk menarik satu saja minimal petani agar menjadi pengikut awal kita. Dan jika pengikut awal kita berhasil, yang pasti petani-petani lain akan mengikuti kita juga. Kemudian sukarela itu tanpa pamrih. Nah, jadi tanpa pamrih tidak memaksa para petani untuk melaksanakan anjuran, melainkan menumbuhkan kesadaran dan menanamkan keyakinan pada petani. Jadi tanpa pamrih atau tanpa tidak mengharapkan upah begitu, dan tidak memaksa petani untuk melaksanakan anjuran. Jadi mereka berhak menolak anjuran yang mereka tidak yakin kebenarannya, dan mereka lebih percaya pada yang sering mereka lakukan daripada apa yang kita anjurkan. Menumbuhkan kesadaran dan menanamkan keyakinan. Menumbuhkan kesadaran, mereka harus menerima kenyataan bahwa apa yang mereka laksanakan selama itu salah, dan apa yang kita sampaikan itu lebih benar atau lebih baik daripada yang mereka laksanakan. Kemudian salah satu contoh dari media penyuluhan yaitu brosur. Brosur merupakan salah satu media yang digunakan untuk dapat menyampaikan informasi. Brosur dapat diartikan sebagai dokumen kertas yang biasanya sering dimanfaatkan sebagai iklan atau promosi. Jadi brosur itu hanya satu helai kertas begitu ya. Satu helai kertas yang berisikan informasi yang kita taruh di dalamnya, dan juga bermanfaat begitu, yang pasti harus bermanfaat, atau juga dapat memberikan sebagai iklan atau promosi. Kemudian ini penjelasan brosur lagi. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, brosur diartikan sebagai bahan informasi tertulis mengenai suatu masalah yang disusun secara bersistem. Sistem tersebut berupa cetakan yang hanya terdiri atas beberapa halaman yang biasanya dilipat tanpa dijilid. Sistem tersebut berupa cetakan ya. Di sini ada kata-kata berupa cetakan. Jadi brosur itu ya harus dicetak. Jangan kita tulis tangan begitu. Karena kalau ditulis tangan ya, yang pertama kita sebagai pembuat brosur akan kesusahan produksi dengan keterbatasan. Dan juga jika dicetak itu ya lebih instan dan menghemat waktu gitu. Kemudian tanpa dijilid, jadi tidak perlu dijilid seperti buku atau makalah.
Jadi di sini kesimpulan dari brosur itu adalah sebrand cetakan kertas yang berisi keterangan singkat, nama lengkap tentang suatu produk, perusahaan, atau organisasi, atau info-info terbaru ya. Kemudian fungsi brosur dikutip dari buku Komunikasi Pemasaran Melalui Desain Visual karya Maria Fitriah. Fungsi brosur adalah sebagai berikut. Yang pertama, alat informasi. Fungsi brosur itu adalah untuk menginformasikan mengenai barang atau jasa yang ditawarkan. Konsumen atau pelanggan akan bertambah pengetahuannya tentang barang atau jasa tersebut jika mereka melihat brosur. Sudah jelas di sini maksudnya alat informasi itu ya memberikan info-info tentang produk yang kita jual atau memberikan info-info tentang cara berbudidaya yang benar begitu, atau memberikan misal seperti kita membuka lomba pemancingan begitu. Kemudian kedua, alat promosi. Brosur berfungsi sebagai alat promosi perusahaan. Teknik berupa sajian tawaran untuk dipasarkan di luar lokasi. Sebagai alat promosi perusahaan, tidak perlu harus perusahaan ya, bisa juga orang-orang awam seperti kita yang memiliki usaha. Yang berupa sajian tawaran untuk dipasarkan ke luar lokasi. Ya, maksudnya menuju ke konsumen begitu kita memberikan info-info tentang produk atau ikan yang kita jual itu ikan apa saja, harganya berapa saja. Kemudian alat penunjuk karakter. Brosur berfungsi sebagai alat untuk menunjukkan karakteristik melalui gaya penyajian. Dalam brosur dapat memperlihatkan logo perusahaan atau gambar lainnya. Selain itu, tipografi dan warna yang digunakan dapat memiliki makna yang melekat sebagai karakter perusahaan tersebut. Berfungsi sebagai alat untuk menunjukkan karakteristik melalui gaya penyajiannya. Dalam brosur dapat memperlihatkan logo perusahaan dan gambar lainnya. Dapat memperlihatkan logo perusahaan. Sudah jelas ya. Misal kita memiliki usaha ya pasti harus punya logo begitu. Karena logo sendiri dapat membuat para konsumen tertarik kepada kita. Dan gambar lainnya ya kalau kita bergerak di bidang perikanan bisa kita menaruhkan gambar ikan atau gambar ikan yang sedang diberi pakan atau gambar memberikan pakan ikan gitu. Selain itu tipografi. Tipografi di sini maksudnya teknik dalam melakukan penyusunan huruf dan teks di dalam karya agar menarik orang untuk membaca. Bisa dengan bentuk-bentuk font-font yang meriak-riuh atau besar dan kecil atau juga warna-warni begitu. Kemudian warna seperti tadi di logo perusahaan misal kita banyak menggunakan warna biru, jadi brosur itu pada dasarnya kita mewarnakan biru atau dapat juga menggunakan warna lain yang berhubungan bisa dengan logo perusahaan atau bisa juga berhubungan dengan produk yang kita jual. Seperti ikan, kita menggunakan warna silver begitu karena ikan silver ya.
Kemudian ciri-ciri brosur. Secara umum, ciri-ciri brosur adalah sebagai berikut. Pertama, memiliki pesan tunggal atau kalimat yang pendek dan tulisannya besar. Jadi seperti tadi, brosur itu harus singkat, padat, dan jelas gitu, intinya. Dan harus muat di satu lembar kertas saja. Yang terlalu banyak kata-kata, dan karena terlalu banyak kata-kata juga membuat orang yang membaca itu tidak tertarik dan bosan begitu karena terlalu banyak dibaca, dan juga kan warnanya juga harus menarik. Sudah tulisannya panjang, kalimatnya panjang, tulisannya datar aja begitu, pasti mereka sangat akan bosan sekali begitu membacanya dan tidak tertarik sama sekali ya. Kemudian tujuan kedua, untuk menginfokan produk kepada masyarakat luas, ya sebagai media promosi begitulah ya. Kita mengadakan lomba pemancingan. Kalau kita tidak memberikan brosur atau menyebarluaskan info kita buka pemancingan, ya siapa yang akan datang gitu, karena tidak ada yang tahu ya. Kemudian ketiga, hanya sekali diterbitkan dan desainnya dibuat dengan semenarik mungkin. Sekali diterbitkan ya, misal kita membuka kolom pemancingan tadi, ya kita lombanya sudah terlaksana begitu, lomba mancing sudah terlaksana ya, kita tidak bisa lagi menerbitkan brosur tersebut. Atau bisa juga sekali menerbitkan ya brosur juga ya menguras banyak biaya begitu untuk mengeprint atau mencetak atau untuk dicetak. Jadi sekali dua kali saja diterbitkan, dan juga kan membuat brosur itu membuat desainnya juga susah, karena kalau kita kopas saja begitu, nanti yang punya template brosurnya ya marah begitu, sudah tidak izin ya tinggal asal pakai aja, nanti malah kita yang kena tuntut sama dia, sehingga tempat budidaya kita malah ditutup dan tidak ada penghasilan lagi begitu, malah pindah ke tempat lain. Kemudian ciri-ciri keempat, didistribusikan secara tersendiri oleh perusahaan tersebut. Didistribusikan ya disebarluaskan secara tersendiri. Jadi maksudnya kita menyebarkan brosur itu ya sendiri. Jangan kita menyuruh pembudidaya lain atau saingan kita begitu. Nanti malah dibuang saja sama mereka karena tidak senang dengan brosur, dengan kegiatan yang akan kita lakukan. Ciri-ciri kelima, umumnya memiliki ukuran 90/100 atau 800 cm. Di sini terjadi kesalahan ya di ukurannya, karena yang pertama, ukuran yang biasa dipakai itu kalau yang selembar tanpa lipat begitu, biasanya menggunakan kertas A5 dengan ukuran 14,8 ke samping begini, yang vertikal, horizontal, dan 20 cm ke atas yang vertikalnya. Itu untuk yang selembar, atau bisa juga menggunakan kertas A4 ya. Kemudian yang 2 lipatan itu biasanya menggunakan kertas A4. Jadi ini kertasnya, misalnya ini kertas, di sini tulisannya, dan di sini kita lipat begitu, begini jadi ya. Begini. Jadi di sini bisa kita tulis, di sini juga dibaliknya kita bisa tulisin juga. Jadi
Dengan 2 lipat ini ya kita bisa memuat informasi lebih banyak, tapi jangan terlalu banyak tulisan juga kalau tidak menarik bagi pembaca. Kemudian dapat juga yang 3 lipatan, biasanya menggunakan bisa kertas A4 dilipat menjadi 3 bagian ya. Gimana ya contohnya? Intinya ya kita landscape miring begitu, dapat kita bagi 3 kertasnya. Jadi dapat sini berderet, sini berderet lagi, sini berderet lagi gitu. Jadi dapat memuat info yang lebih banyak karena memiliki 6 ya, 3 depan 3 belakang. Biasanya juga bisa juga ya menggunakan kertas A3. Tapi ya sepertinya akan lebih ribet ya, karena kertas A3 kan besar, jadi dia akan jadi 2 brosur begini. Kita harus potong tengah, merapikan lagi pinggir-pinggirnya gitu. Brosur itu juga yang 3 yang dilipat 3 ini ya agak-agak mirip sama leaflet. Kemudian cirinya yang selanjutnya warna mencolok atau kontras agar mudah dilihat dan dibaca. Sudah jelas ya. Harus jelas, dan warna dari warna latar brosur itu jangan sama dengan warna font. Seperti ini kan, ini warna putih, fontnya hitam, jadi kan kita bisa jelas gitu membaca tulisan-tulisan ini. Jangan sini putih, sini abu-abu tulisannya. Nanti orang yang matanya udah nggak rabun begitu susah membacanya, sampai deket-deketin begitu. Kemudian ciri ke-7, tempat ditempatkan di perempatan atau jalan yang strategis. Dan seperti kita tempel ke yang listrik begitu. Kalau kita bagikan saja, bisa juga dibagikan secara langsung di pinggir jalan, seperti sel-sel pinggir jalan, sel handphone begitu ya. Nah, berikut ini contoh dari brosur. Nih, warna latar sama warna tulisannya tidak ada yang kontras, maksudnya kontras ya, jadi berbeda begitu. Sini biru, sini putih, ada yang kuning. Kemudian dari bentuk tulisannya ada yang bengkok-bengkok begini, miring-miring, atau fontnya diberi warna-warna begini. Jadi bisa juga bentuknya dimiring-miringin begini nih. Jadi terkesannya seperti tergantung begitu, ada kawat begini. Ini kan ikuti dan saksikan lomba mancing. Ini kan ada gambar orang mancing ikan begitu. Kemudian ada biaya pendaftaran. Kita memberikan info pendaftaran begitu. Pendaftarannya segini. Kemudian daftarnya ke sini nih. Dan juga memuat info lokasi dan waktu ya, seperti harinya, tanggalnya, jamnya, tempatnya, kemudian info-info tentang teknis perlombaan, kemudian info hadiah. Info hadiah di sini ya tujuannya selain menginfokan ya memberikan agar para orang-orang yang melihat itu agak tertarik begitu karena hadiahnya besar, menarik para pemancing ya. Mungkin sekian video tentang ruang lingkup dari penyuluhan perikanan dari saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.